ketemu lagi di Offside Duo episode hari Selasa, di mana hari ini Coach Justin lagi tidak mau bertanggungjawabkan jawaban-jawaban sebagai pengacara Ten Hag, jadi dia pergi dulu ke luar negeri sambil mengosongkan pikirannya. Nah, sekarang gua kedatangan tamu pastinya memasuki MUTV, ada Ibnu Jamilo John. Apa kabar Ibnu? Siap John, alhamdulillah baik, Mantap all John. good. Gimana kabar? Cuma MU doang yang kabarnya nggak jelas kemana dan mau ngapain. Tapi ini Ibnu ini juga lagi melarikan diri ya ke Bali ya dia. Enggak, kalau itu buat kerjaan ya, bukan bukan apa healing ya. Enggak bener, itu salah satu gua melarikan dari rasa kekecewaan match kemarin. Jadi gua langsung ambil half marathon. Waduh, langsung kesalur tuh emosi sama adrenalin ya. Langsung Ji, semuanya hilang. Gua lupain tuh. Gua lupain gol di menit-menit keberapa ya? Menit terakhir ya? 90+5 Joao Pedro itu. Iya, itu dia. Nah, oke, kita akan langsung masuk ke bahasan karena ini nggak bisa lama-lama, kita cuma bisa 30 menit, 40 menit paling Ya, maksimal. Nah, ini MU kemarin kalah, tapi gua kemarin sempat nulis di Twitter, progres terus sampai kapan nih? Mungkin sampai nunggu Oxford City promosi Premier League. Terus langsung banyak tuh yang banyak yang pro, banyak yang kontra. Mereka bilang ini kan cuma apes doang, harusnya bisa menang dan lain. Teman, kalau lihat dari dua pertandingan, John, apa yang lo impress, apa yang lo nggak impress dari pertandingan kemarin, dua pertandingan kemarin? kalau yang gua impress Ten Hag itu berani memasang eh, Mason Mount, terus juga tetap memasang Rashford, itu gua impress banget. Dia punya rasa kepercayaan diri yang luar biasa dan juga memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang kita tahu penampilan Rashford itu dan juga Mason Mount belum menemukan titik hilal. Gua ya lagi pula gini loh. Rashford itu udah bukan pemain muda lagi, Betul, iya kan? betul. Dia di dua match kemarin terakhir itu dia nggak punya shot on goal, sama sekali dia nggak punya. Iya, 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 betul, betul. Gila, iya kan? Dan kalau tadi lu bilang ini kan lagi proses menuju progres, tapi ini udah musim ketiga Ji. Gua nggak tahu kenapa, gua kayaknya udah berhak deh untuk bilang kalau Ten Hag ini adalah pelatih mediocre. Akhirnya gue punya Pelatih teman, mediocre ini sih. Hah? akhirnya gue punya teman public figure yang berani ngomong kayak gitu. Pelatih mediocre kalau gue udah nggak tahu kenapa gitu loh. Soalnya setiap awal musim keinginan dia untuk membeli pemain-pemain yang memang dia inginkan ya mungkin boleh dibilang 80 di atas 50% lah. Ya. Sesuai dengan mungkin keinginan dia dan dia sudah berhasil untuk memindahkan lebih dari setengah kekuatan Ajax di era dia dulu. Tapi permainan dia nih nggak kunjung Ajax, setengahnya Ajax juga nggak ada Iya, oke. gitu. Jadi dan hasil match ini gue bilang sih ya udahlah, Ten Hag layak untuk dinobatkan sebagai pelatih mediocre yang berada di tim yang pernah besar bersama dengan sejarahnya. Memang menurut gue sih memang, ya gue nggak bilang dia pelatih jelek ya, cuman mungkin menurut gue dia overrated Ya, sebelum dia membuktikan dirinya di Premier League gitu kan. Nah, betul. ini mungkin karena lo udah mulai sejalan sama gua nih, gue pengen nanya bantahan-bantahan lo terhadap pertanyaan yang juga datang ke gua. Kemarin gue sempet counter argumen dengan beberapa netizen yang ada. Mereka bilang, oke, Ya, musim pertama itu kan bisa dibilang musim buang-buangin toxic dulu, musim adaptasi. Kita ya, masih kasih benefit of the doubt lah. Terus kedua, oke. Ya. 60 cases injury, katanya itu pelatih mana sih yang bisa bikin tim jadi bagus kalau punya 60 cases injury, ya kan? Nah, yang ketiga, Hmm. sekarang, nah ini lo baru bisa ngejudge di musim ini karena ya ini harusnya musim dia untuk bisa untuk tampil yang benar-benar the real MU dan the real Ten Hag-nya. Ya. Tapi menurut lo cukup nggak sih dengan dua penampilan kemarin itu membuktikan apa nggak MU bisa kemana-mana nggak sih dengan Ten Hag? Eh, Banyak yang bilang ya gue nggak tahu ya, ini berlaku juga nggak di sepak bola. Lu ketika awal yang bagus, tengahnya
tengah dan kesananya tuh enak gitu loh. Ya bisa juga. Gua nggak tahu ini pada setuju atau enggak. Ya, ya. Lu kalau mengawali musim yang bagus, mengawali musim yang gemilang, harusnya lu kesananya lebih gampang gitu loh. Ketimbang lu keseok-seok di awal, tapi habis itu mungkin ya lu bisa comeback di akhir, lu tuh ya kayak itu cuma terjadi kayak di film-film aja sih, Ji. Ya from zero to hero Ya, ya, ya. gitu loh. Ketimbang lu yang tadi gue bilang. Tapi yang musim awal musim ini dia balik lagi menunjukkan kapasitasnya dan kapabilitasnya sebagai sebagai pelatih yang nggak ngejutin amat di Liga Inggris, tapi dia cukup mengejutkan untuk bisa dapat trofi di setiap musimnya ya. Ya meskipun tropinya kita bisa bilang trofi ya masih belum sesuai harapan fans MU lah juara Liga Inggris. Terus gue nggak tahu kenapa dia kayak punya masalah kepelatihan atau mungkin, tapi tetaplah gue nggak mau nyalahin pelatih fisiknya ya. Ya, ya, ya. Dengan case yang begitu banyak, injurednya yang begitu banyak dari pemain-pemain MU, ini kan harusnya punya review gitu loh. Tim lo bisa nge-review. Ini kenapa nih pemain gue kok cedera semua dengan waktu yang cukup berurutan gitu loh. Nah kalau gue nih di olahraga lari itu juga ya sedikit banyak belajar lah tentang gimana caranya supaya kita safe running, supaya kita latihan itu nggak overtrain, nggak overuse, yang bisa bikin otot lu tuh gampang cedera. Karena nanti ada fitness levelnya yang harusnya ya tim sport science-nya itu bisa bilang, Menir, ini pemain lu yang ini kecapean. Kalau lu paksa main, ini rentan cedera. Itu tuh gue yakin itu pasti ada. Itu pasti ada pembisik-pembisik kayak gitu. Dan gue bingung kenapa ini cederanya tuh kok berkelanjutan. Apakah karena tim fisiknya ini memakai jasanya tim dari Arsenal yang dulu ya? Dulu kan Arsenal juga gampang cedera tuh pemain-pemainnya. Betul ya kan. Nah, itu dia. Jadi ini harus cepat diselesaikan kalau Ten Hag mau menjalankan musim dengan enak dan juga nyaman. Balik lagi, bagasi pemain itu penting. Lo kalau untuk mengarungi satu musim, itu ibaratnya tuh long run, Ji. Jarak jauh, endurance-nya tuh bahan bakarnya tuh harus banyak. Kalau lo nggak punya bahan bakar atau amunisi yang banyak, ya udah, yang ada lo terseok-seok aja terus. Yang ada lo punya masalah sebelum permasalahan realnya yang ada di lapangan itu lo bisa atasin. Lo locker room aja atau mungkin ruang latihan aja lu nggak bisa kuasain, gimana lu bisa menguasai pertandingan? Ya gue juga kemarin sempat banyak lah pokoknya. Sebenarnya memang masih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita belum bisa menjawabnya sampai melihat akhir musim gitu ya. Cuman gue masih bertanya-tanya, kenapa tadi yang lu juga bilang, kenapa Rashford masih dipasang daripada Garnacho, terus juga ya kan, kemudian dia punya striker, kenapa masang double nomor 10 gitu atau nomor double attacking midfielder Mason Mount dan juga Bruno Fernandes. Ya mungkin ada jawabannya, kayak misalkan jawaban-jawaban yang lain berasumsi Zirkzee belum fit gitu untuk main sebagai starter. Tapi gue nggak melihat itu sebagai alasan. Kalau emang dia nggak fit, cobain aja lu main babak sebagai starter. Kalau dia jelek, ya ganti sama babak kedua sama yang lain gitu. Daripada lu maksain Mason Mount dan juga Bruno Fernandes di saat yang menurut gue udah ngasih statement ini dari awal, dari tahun lalu. Gue melihat Mason Mount sama Bruno ini nggak bisa main bareng menurut gue. Either karena pramusim Mason Mount itu Mason Mount bisa main bagus, tapi nggak ada Bruno. Nah, Bruno bisa main bagus karena dia mengambil banyak role cukup bebas lah. Sementara Mason Mount menurut gue perannya agak aneh di MU tuh. Jadi menurut gue selama kalau ada Bruno, Mason kemarin Mount nggak akan kemana-mana menurut gue ya. Iya, kemarin kan kalau gue lihat keinginannya Ten Hag kayaknya tuh ingin memasang Mason Mount ini fungsinya untuk false nine kan. Dia sebagai striker bayangan aja gitu loh. Cuma memang yang lu bilang itu ada benernya, Ji. Kayaknya memang mereka ini dua pemain ini nggak bisa disatuin. Dan itu terbukti juga, berpengaruh juga ke Brunonya. Kemarin Brunonya jelek banget. Jelek banget mainnya. Emosi dia kayaknya. Betul, berapa kali dia ngelakuin yang basic aja lah, passing tuh salah banyak banget passing salah. Terus udah gitu, gue nggak tahu kenapa
Ini padahal yang udah terbukti di pramusim dan juga di match pertama dan juga di match charity itu kemarin lawan City. Oh iya ya, Community Shield ya. Iya, Community Shield itu udah terbukti. Garnacho, Amad Diallo, ini dua pemain yang cukup konsisten untuk memberikan serangan-serangan ke lawan. Dan dua pemain ini cukup lincah loh dan produktif untuk berani nusuk ke kotak penalti. Iya ya. Nah, sedangkan Rashford nih gila udah flop berapa kali gitu loh. Ini nggak ada perubahan. Lu nggak mau apa melakukan refreshment untuk ngisi lini depannya MU gitu. Kalau lini belakang, gue bisa memaklumi kemarin. Mas Rowi di awal match bagus, di lawan Brighton kemarin agak jelek. Gue masih bisa memaklumin. Iya, mungkin masih belum nyetel sama center back-nya. Iya kan? Mungkin juga belum nyetel sama holding midfield-nya, sama Casemiro atau sama Kobe Mainu. Tapi yang jelas itu dia. Bruno Fernandes sama Mason Mount hancur banget kemarin. Nggak bisa ngeblend. Ini kan juga permasalahan yang harus diselesaikan sama Ten Hag. Lo kalau mau punya banyak serangan bagus, punya banyak great changes, dan yang akhirnya nanti bisa menciptakan gol, ya lo harus rubah nih lini tengah lo untuk nyuapin pemain-pemain depan lu biar bolanya enak gitu loh. Itu kan tugasnya Bruno tuh sebagai role untuk build up serangan dari tengah. Iya. Gitu. Gue juga sering melihat jadinya kayak Bruno tuh bingung antara dia harus membagi perannya sebagai bertahan, juga nggak bertahan banget, tapi stamina dipakai, kadang dipakai nyerang lari-lari nggak jelas, akhirnya menutupi peran strikernya karena dia pengen ngambil shoot sendiri, pengen ngasih bola jauh sendiri, dan akhirnya bola hilang. Jadi Bruno ini kayaknya perannya jadi nggak maksimal gitu, antara dia mau ngegolin, mau ngasih assist, atau mau bertahan, tapi staminanya kepake buat lari-lari sama emosi yang nggak perlu. Nah tadi kalau ngomongin soal tengahnya juga menarik ya, No, karena ini kan yang tahun lalu menurut gua jadi salah satu space yang paling gampang diekspos sama pemain lawan tuh tengah menurut gua, karena begitu di counter back-backnya kayak nggak punya pelapis kan. Kita tahun lalu susah banget nyari yang konsisten antara Casemiro, McTominay, terus juga siapa Mainu pun baru di akhir-akhir, Eriksen juga main juga belakangan gitu kan. Nah kalau nih McTom akhirnya sudah dilepas ke Napoli dan nanti menyusul kita bahas Ugarte juga, tapi lu pro apa kontra soal McTom ini cabut? Karena Ferdinand bilang ini pemain yang sebenarnya nilai jualnya nggak terlalu besar, lu cuma jual 20-an 30-an juta, tapi sebenarnya dia pemain yang mau berkorban untuk MU jadi pemain di mana aja. Kayak dulu eranya Fergie kan ada O'Shea, ada Fletcher, ya pemain-pemain sampah lah yang buat rotasi doang. Menurut lu saya nggak sih pergi ngelepas dia, atau menurut lu ya udah kalau emang dia emang mediocre itu emang udah layak dibuang? Gue balik lagi ya, untuk tim sekelas MU, pemain yang ada di tim MU itu udah pasti punya screeningnya yang bagus lah. Ya meskipun nanti hasil akhirnya pertandingan atau mainnya jelek atau apa, itu balik lagi ada faktor yang namanya pelatih juga. Tugas pelatih itu adalah mengeluarkan kemampuan terbaiknya, Ji, dari pemain-pemain yang dia punya. Ya, jadi nggak bisa lu nyalain pemain aja gitu loh. Nah, Tomine beberapa match juga ada yang kita lihat mainnya bagus, terus tiba-tiba di musim ini juga jadi nggak jelas posisinya. Tapi balik lagi pertanyaan lu, apakah ini sayang dilepas atau memang udah layak Tomine itu dibuang? Kalau menurut gua dengan kondisi MU saat ini, dengan banyaknya cedera, sayang. Cuma balik lagi, lu juga kalau gue jadi Tomine, gue juga ngapain ada di situ kalau pelatihnya nggak bisa ngeluarin kemampuan terbaik gue. Jadi serba salah gitu loh. Iya, mungkin ini udah 3 musim soalnya Tomine ya kategorinya rata-rata lah. Jadi gue yakin lah semua fans MU, bahkan hatersnya MU ngelihat Tomine ini pemain biasa, pemain standar gitu, mediocre, nggak ada bintang-bintangnya sama sekali. Tapi dengan kondisi MU saat ini, balik lagi tadi yang Ferdinand bilang, ya harusnya masih dibutuhkan karena dia mau berjuang untuk ditaruh di mana aja dia mau main. Gitu. Karena semua tim biasanya punya ya pemain-pemain kayak gini, kayak di Madrid kita tahu ada Lucas Vazquez tuh yang rela main di mana aja buat Madrid gitu kan. Terus ada lagi mungkin siapa ya kemarin ada juga beberapa tim yang memang punya pemain yang penting gue main buat tim ini,
mau jadi pemain apa posisi mana aja, yang penting gue main buat tim ini gitu Mana kan, dan aja. rela jadi cadangan gitu kan. Iya, Tapi ya mungkin iya, mau nggak mau harus dilepas karena mungkin ya itu harus memberikan space, gas dan juga tempat buat seorang Ugarte nih. Memang katanya udah tinggal beberapa jam lagi lah, gue nggak tahu ini bener apa enggak, tapi yang tadi gue baca terakhir katanya memang beberapa jam lagi sampai Ugarte ini sudah sangat dekat sama MU, dan katanya menurut gue ini good deal karena kalau bener memang, wih keren pakai kacamata hitam ya. bukan. Ini gue mau nunjukin kalau Ugarte udah here we go, kita fans MU berhak untuk Nah begini. iya, karena ini juga menurut gue bagus Ugarte, here we go. karena dealnya ini adalah katanya loan option to buy, jadi bukan mandatory to buy. Jadi kalaupun ini nggak Iya, works, kita masih punya waktu buat nyari musim depan pemain yang lebih bagus pada Ugarte. Tapi sambil sambil melihat semusim ke depan, loan itu menurut gua ada semua dealing yang bagus banget ya. Gua nggak yakin kok PSG mau dia iya, lepas Ugarte betul. secara loan to buy gitu. Tapi menurut lo Loan. Ugarte ini sepenting apa sih, No? Kan sebenarnya kita juga jarang pasti lihat mainnya kan di PSG kan. Iya, betul. Jarang. Tapi yang jelas kalau untuk fighting spirit dari dia kan dari Uruguay ya, Ya kalau nggak salah. betul, Uruguay. Iya, dia kan ini karakter-karakter pemain Amerika Latin tuh biasanya fighting spiritnya gokil gitu loh. Dia ya daya juangnya tinggi gitu. Apalagi untuk main di tim sekelas MU dan di Liga Inggris, gue yakin dia pasti punya keinginan untuk menantang karirnya itu. Gua mau nih ada di liga yang paling famous dan juga tim yang paling famous juga. Ya. Dan penting lah menurut gua Ugarte. Penting banget karena balik lagi tadi kan kita permasalahan lini tengah nih. Udah gitu badai cedera juga banyak. Ya. Daripada lu kekurangan pemainan dan kekurangan pemain, ya lu harus nyiapin satu sosok lagi memang. Ugarte ini bisa jadi puzzle. Kayaknya ya bisa dibilang ini kayaknya puzzle terakhir untuk Ten Hag deh. Kalau Ten Hag masih nggak bisa ngerapihin puzzle-puzzle yang udah dikasih sama MU, berhaklah Ten Hag untuk out dari MU. Itu menurut gue. Sama-sama, gue juga bilang itu karena memang kayaknya dari musim pertama kan memang dia kayak mencari seorang Frankie De Jong gitu kan, yang nggak pernah dapet sampai sekarang Iya, gitu kan, dan akhirnya dapat pemain lain yang menurut gue posisinya beda banget. Dan Casemiro menurut gue di musim pertama tuh kayak sebuah blessing in disguise, yang padahal kita udah mengharapkan dia main bagus, tapi ternyata dia main bagus banget di musim perdana. Tapi musim kedua iya, nyata hancur banget. Dan musim ketiga betul. kemarin pramusim cukup oke, tapi gue nggak melihat Casemiro adalah pemain yang bisa main dalam maraton 40 pertandingan dalam semusim, Betul. mainnya konsisten gitu. Dan memang Ya, gue melihat Ugarte ini adalah betul. pilihan yang cukup oke, walaupun gue nggak bisa membandingkan levelnya di Ligue 1 Prancis sama di Premier League ya, cuman kalau melihat dari statistiknya memang dia yang terbaik dari si tackle-nya, walaupun secara duelnya nggak begitu bagus, tapi dia punya pressing yang sangat bagus, intercept di sepertiga akhir lapangan. Jadi ketika timnya lagi pressing lawan, lagi di daerah bertahannya lawan, dia suka mencuri bola tuh. Nah, berarti ini akan sangat Ya, cocok dengan gaya mainnya ketika MU lagi mau pressing pemain lawan dan merebut bola untuk bisa counter transisi. Kemudian tinggi badannya juga oke, ya, 182, jadi untuk duel-duel udara juga harusnya cukup oke, dan stamina-nya bagus. Jadi memang gue setuju sama lo, John. Ini menurut gue puzzle terakhir yang harusnya Ten Hag udah nggak bisa ngomong kurang-kurang ini lagi. Kalau ngomongin kurang, ya semua tim ya, pasti ada kekurangannya gitu kan. Kalau betul. MU, let's say kita masih kurang kurang back kiri, karena ya back kiri kita Luke Shaw cedera setahun, kita udah nggak tahu tuh 2 bulan 3 bulan main cedera lagi. Ya, Malaysia udah kayak missing person yang kita nggak tahu kapan mainnya. Dalot nggak optimal main di back kiri. Terus juga di sayap, menurut gua ya, sayap kanan juga masih kurang karena Amad Diallo masih muda lah. Ibaratnya buat kalau ngomongin kurang, selalu ada kurangnya. Tapi kan tadi balik lagi, pelatih yang bagus adalah pelatih yang bisa memaksimalkan kapasitas pemainnya itu. Dan gue betul. nggak butuh hasil yang gimana-gimana kok. Gue lebih pengen lihat mainnya meyakinkan. Dan kemarin gue debat sama Iya, fans MU itu bilangnya, tapi dari sisi apa, kita diserang sama pemain lawan itu udah berkurang dibandingin tahun lalu. Kan kita yang terbanyak kan 600 berapa shots iya, gitu kan. Tapi menurut gua lu iya, progres hanya kayak small step gitu, nggak mencerminkan tim besar seperti MU gitu. Gua ngeliat lu kok cuman ngeliat, oh nih iya, mainnya kayak udah gak lumayan solid, ngopernya udah bisa bagus,
langsung dipuji-puji. Enggak, kalau lo bisa main bagus kayak Liverpool, kayak Arsenal, kayak City, baru bisa dibilang itu main bagus secara konsisten. Nah, kita baru satu pertandingan bagus, dua pertandingan jelek. Iya. Pertandingan berikutnya bagus, pertandingannya jelek. Nah, tadi yang lo bilang, kalau kayak gini, kalau pemain depan gawang, let's say kayak kemarin kan Garnacho nyaris golin, dianulir sama Zerzi yang nggak sengaja kena bolanya. Kemudian di pertandingan perdana juga ada siapa tuh Bruno yang depan gawang Bruno, lawan Fulham nggak masuk-masuk, padahal Fulham. udah man to man. Kan kalau kata netizen membela Ten Hag saat ini adalah itu pemainnya yang nendang bola, bukan Ten Hag yang nendang bola. Gimana lo? Terakhir pandangan lo soal itu terkait MU ini? Ya kalau untuk masalah kayak gitu gue setuju. Memang kalau apa namanya kalau udah di lapangan Ya, persentasenya berbeda lagi tuh. ya, Pasti pemain yang lebih punya peranan besar, persentasenya mungkin bisa 80-90% itu menjadi tanggung jawab pemain ya, untuk mengaplikasikan strategi yang diinginkan atau game plan yang diinginkan sama pelatih. ya, Jadi balik lagi tuh masalah mental, lu gimana caranya ngelatih skill di saat latihan ya, lu ngelatih skill dan bikin punya mental yang kuat dan insting killer the game gitu loh. Begitu lu punya setengah peluang, lu jangan pernah sia-siain gitu loh. Nah kalau kemarin kita ngelihat kayak udah peluangnya bagus di depan gawang, kok lu nggak bisa bikin gol? Ini masalah mental kah atau masalah skill kah? Tapi menurut gua harusnya skill bagus ya karena kan udah ada Nistelrooy, iya, 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 betul, betul. pelatih pelatih yang memang didatangkan khusus untuk lini serang MU. Nah ini menarik juga loh Ji tentang kedatangannya Nistelrooy. Gua nggak tahu kenapa kayaknya memang Sir Jim Ratcliffe ini udah sedia payung sebelum hujan. Itu bahasa kerennya mungkin lebih preventif. Ketika nanti di tengah musim Ten Hag. Ten Hag ini nggak Oh, kunjung berubah, iya, iya, nggak iya. ada perubahan, ini bisa jadi caretaker dan langsung jadi pelatih. Iya. Mungkin ya, Benar-benar, karena dia mungkin. sebenarnya Gua pernah nggak jadi pelatih tahu. juga kan di PSV kan. Iya, dia kan kualitasnya udah pernah ngelatih gitu loh. Dan ini menurut gua terobosan juga baru di sepak bola, di industri sepak bola ketika lu punya asisten pelatih yang notabene posisinya bisa jadi nantinya jadi pelatih. Jadi kalau ada transisi di tengah perjalanan, lu nggak terlalu ribet untuk nerusin atau mungkin take overnya. Mungkin kayak gitu. Nah, balik lagi Ten Hag ini kayaknya memang dia punya masalah dengan kualitas yang dia punya gitu loh, Ji. Iya, iya. Benar. Sejauh ini gue lihat karena 2 musim setengah atau 2 musim menuju 3 musim ini bukan waktu yang Pendek. singkat gitu. Ini udah lama. Tadi kan lu bilang musim pertama oke lah adaptasi dan segala macam transisi. Musim kedua lu harus coba mengaplikasikan strategi yang lu inginkan. Nih musim ketiga nih udah harusnya pembuktian. Udah sejauh mana perubahan yang udah lu hasilkan. Istilahnya kalau bangunan itu lu udah jadi tuh, udah bisa dimasukin, udah bisa ditinggalin, udah bukan masalah pondasi lagi. Iya, iya. Ini udah jadi bangunan ini, udah harus lu lihat dan bisa merasakan fungsi dari bangunan ini sejauh apa. Tapi kalau kita lihat lagi, balik lagi, lawan Brighton, oke, MU lebih banyak mendominasi. Terus juga lawan Fulham juga kita udah mulai banyak mengambil inisiatif serangan. Oke. Kalau masalah persentase ball position, kita masih oke unggul. Tapi balik lagi, shoot on goal atau create changes itu masih jadi hal yang miskin buat MU. Kalau nggak salah waktu lawan Brighton itu shot on goalnya 15-11 ya. Iya. Terus 5-4. Artinya lebih banyak Brightonnya loh Iya, iya. daripada MU. Padahal ball position bolanya lebih banyak pegangan di MU daripada Brighton. Iya. Jadi artinya ini kan permainan ini nggak efektif. Betul. Lu cuma ada di lini tengah dan juga bola-bola yang tidak berbahaya. Iya, betul. Kalau cuma masalah bola-bola yang tidak berbahaya, ya itu mah lu nggak usah hitung lah. Dan gimana caranya supaya kita lebih banyak bola-bola yang berbahaya untuk lawan. Itu yang baru masuk hitungan. Iya. Dan ini PR banget menurut gua untuk Ten Hag bisa nunjukin kalau dia adalah pelatih yang tepat untuk MU. Iya, benar, karena di satu sisi mungkin ada beberapa catatan positifnya, tapi setahu gua banyak banget catatan negatifnya kayak the worst finish di musim lalu peringkat 8, terus juga dari Iya, sejak kalau nggak salah cuma 57 gol. ya kan, Ya, terus juga gila.
dia MU kebobolan di menit 90 plus itu 6 kali di bawah Ten Hag, sementara dari tahun 92 sampai Iya, tahun sebelumnya Ten Hag itu cuma 2 kali gitu ya. Dari 92 ke 2002 cuma gitu. dua Jadi kali. menurut gua Ten Hag tuh bisa Iya. memecahkan rekor-rekor yang negatif gitu kan. Jadi ya menurut gua long way to go buat Ten Hag untuk menunjukkan. Dan target terakhir lo apa nih berarti Nuk, untuk seorang Ten Hag? Kalau akhir musim nggak masuk 4 besar, pecat nggak? Malah kalau gue ngelihatnya nggak akhir musim, Ji. Apa? Gue ngelihatnya setengah musim aja. Oke, kalau nggak di 4 besar. Setengah musim. Iya, kalau lu nggak bisa perform di 4 besar, ya ini bakalan sulit kesananya. Lu ngejarnya capek banget lah gitu loh. Ya, ya. Lu ngejarnya capek banget. Pasti, itu pasti. Karena lu lihat transisinya Liverpool itu dengan pelatih barunya Yuk. rapi loh. Iya. Masih oke. Iya, sentuhannya ya ampun nggak terasa lah. Dia masih bisa main bagus. Iya. Hasilnya juga masih bisa ketahuan di awal. Nah kalau MU nih kayak nggak tahu kenapa lu kayak udah kayak masang judi gitu loh. Menang kalah tuh lebih banyak kalahnya gitu, persentase kalahnya. Iya, bener sih. Gitu. Oke, ini kalau soal komparasi sama Liverpool, gue juga sering mengkomparasikan sama Liverpool sama Chelsea. Tapi kalau mungkin dari fans MU yang masih sangat optimis gitu, bilangnya lu nggak bisa bandingkan sama Liverpool dong, karena Liverpool kan 5 tahun terakhir udah pernah juara, timnya sudah mental juara, udah kebentuk dan lain-lain. Oke, gue bisa mengcounter itu, tapi gue agak malas mengcounter itu karena ya udahlah. Tapi kalau soal Chelsea, gue bilang bahkan tahun lalu Chelsea itu kan finishnya di atas kita kan, di atas MU kan. Kita ketolong Iya, ke Europa League iya, gara-gara juara Piala FA. Nah, itu aja betul. Chelsea yang udah kita bully habis-habisan, itu bisa mendekati MU pelan-pelan dengan cara main yang lebih Iya, oke gitu. Dan tahun ini, gue bahkan bilang di Twitter kemarin di minggu lalu, ini tim kalau full tim ya, nggak rotasi yang aneh-aneh. Ini tim jadi nih, tinggal kurang sentuhan striker rotes kalau gue bilang kalau Osimhen masuk, bahkan menurut gue dia akan bersaing di 3 besar. Tapi kalau nggak ada Osimhen, gue bilang 4 besar nih Chelsea masih lebih lebih kelihatan meyakinkan daripada iya, MU menurut gue dari cara mainnya ya. Nah, itu John yang setuju. gue bilang karena lu tadi juga bilang Liverpool ngelihat cara mainnya dari awal aja kita lihat oh ini kayaknya bisa menang nih. Nah, kalau MU gue nggak pernah bisa tahu nih kapan kita bisa menang gitu kan. Nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa. MU tuh, aduh, gila. Di bawah Ten Hag nih ternyata, gue nggak tahu kenapa hati kecil gue bilang, kayaknya bukan Ten Hag deh nih pelatih yang tepat. Kayaknya gitu. Iya kan? Iya kan? Ya karena kalau Iya, kalau gue alasannya MU pemain nggak tahu mediocre, kenapa. banyak pemain mediocre, banyak pemain muda. Coba lu bandingin sama Chelsea di depannya, Nicholas Jackson, Cole Palmer yang juga baru Cole muncul tahun Palmer, lalu, terus iya. juga di kirinya kemarin Madueke, sempat ada Modric, Pedro Neto, sampai Joe Felix yang gagal di iya. mana-mana. Ternyata bisa nyetak gol banyak sampai 6-2, walaupun baru 1 pertandingan ya. Kapan Iya, MU terakhir bisa menang sebanyak itu? Kan nggak pernah juga, gila. ya kan? Nggak pernah. Nggak pernah. Ya itu Dan makanya. kayaknya kalau coba kita apa ya kita lihat lagi, coba kita analisa, kayaknya gua nggak tahu kenapa pemain MU untuk saat ini Ya, ya, skuadnya menurut gua nih nggak ada masalah ya di luar dari cedera. yes, Skuadnya tuh harusnya bisa bersaing, ya, Lu ada Delete, lu ada Masraoui, lu ada Bruno Fernandes, ya. lu ada Casemiro, ada Kobbie Mainoo, ada Garnacho, ada Diallo, ada ada Udah cukup. Dalo. Iya, udah cukup Itu banyak lah udah. lu udah cukup banyak gitu loh, dan gua nggak tahu kenapa itu harusnya bukan jadi isu ya. Ya, Nah, yang jadi isunya adalah gimana cara mainnya kan, ya betul. how to playnya ini yang jadi masalah. Kayaknya terlalu ngejelimet kali ya strateginya Ten Hag yang dijelasin di ruang ganti, pas begitu diaplikasiin sama pemainnya ya jadi acak-acakan kayak gitu. Gue sih ngelihatnya kayak gitu, jadi kayak ada yang terputus gitu loh dari strategi yang diinginkan sama Ten Hag, pas begitu diimplementasikan di lapangan hancur. Ya, itu yang memang cukup mengkhawatirkan ya. Makanya kemarin gue sempat waktu ditanya prediksi 4 besar, gue sempat nyebut nama MU tuh di peringkat ketiga. Tapi dengan adanya transfer yang Sama, udah oke kan, ya sama. kan? Dengan adanya Deling, Mazraoui, gue pikir problem bakal fix itu kan. Karena oke deh, lu mau main tetap dengan gaya mediocre, cuman defense, counter, juga lebih ke direct football nggak masalah gitu. Tapi nyatanya lu untuk defense Iya, aja, kemarin lu lihat ya gol Joao Pedro tuh menurut gua
ya Allah, lu pernah lihat gue main kan? Gue gak pernah Iya, melihat defense separah iya, itu tuh untuk ini sekelas MU loh, defense separah itu loh. iya, Itu gila loh. iya, Di new normal aja kita nggak pernah defense gila, separah itu ya, secara positioning ya, bukan secara iya, kualitas ya. iya, Ya makanya jadi gue merasa betul. ini jangan-jangan empat besar susah nih ngeliat Chelsea sama Villa, sama bahkan Villa aja masih mungkin lebih lebih ya sama lah kita sama Villa. Bagus, Tapi Spurs kemarin juga iya, menangnya juga cukup besar lawan Everton kan. Jadi ya bagus. agak susah nih. Tapi kalau lo melihat sekali lagi oke lah. Kalau misalkan MU nggak empat besar tapi dapat lagi Piala FA atau Carabao, menurut lo safe decision nggak? Atau udah nggak bisa menyelamatkan lagi piala-piala kerdil kayak gitu? Enggak lah, MU kan targetnya kalau kalau kata Koci kan Indonesia tuh harusnya ada levelnya Asia, bukan Asia Tenggara gitu Oh, loh. Nah, balik lagi kalau gua sekarang targetnya MU tuh udah bukan Piala Ciki lagi, tapi udah harus Liga Inggris. iya minimal bersaing di Karena papan pas atas ya kemarin minimal ngelihat Champions League spot betul, itu udah pasti betul, dapet lah otomatis bukan yang harus deg-degan terus ya. harus itu udah jadi hukumnya udah wajib ya Ji, Iya, iya, bukan sunah muakat lagi loh. benar. Jadi buat gua kalau untuk selanjutnya Ten Hag udah bukan lo harus dapat trofi asal trofi tapi udah harus trofinya Liga Inggris atau mungkin empat besar. Nah kalau lu udah kayak gitu kita masih bisa lah kasih sedikit lagi oksigen buat Ten Hag untuk ngebuktiin lagi season berikutnya. Betul, betul. Tapi lu kalau lu nggak bisa bersaing di empat besar ya mendingan cari pelatih baru. Kita cobain nggak ada salahnya lah lu untuk coba pelatih baru karena ini udah 3 musim bukan waktu yang cepet juga bukan waktu yang sebentar ini udah cukup lama dan tim sekelas kayak MU yang punya fans banyak yang pernah jadi tim besar kalau lu masih pengen jadi tim besar ya lu harus berubah lu nggak bisa lah ini karena ini bukan yayasan ya Ji bukan yayasan yang lu boleh oke nggak apa-apa kalah nggak apa-apa bagus good job nggak apa-apa well done besok kita bikin lagi yang bagus oh kalah lagi oh nggak apa-apa oh seri oh nggak apa-apa cedera oh nggak apa-apa nggak bisa ini tim besar ini udah tim pro yang memang mazhabnya itu lu harus prestasi supaya apa supaya roda industrinya itu tetap berjalan roda prestasinya tetap berjalan dan apa namanya rantainya Manchester United ini lu dari fans beli jersey nanti uangnya masuk ke klub nanti uangnya bisa beli pemain bagus lu udah hasil trofi prestasi dapat sponsor muternya tuh bagus sehat tapi lu kalau kayak gini terus MU gua yakin lah 5 musim sampai 10 musim begini-begini terus udah MU bisa jadi tim yang mungkin fansnya banyak ya cuma sekedar untung doang tapi lu nggak punya prestasi bisa-bisa lu bakalan ditinggalin fans sih gue yakin gue punya catatan pribadi gue temen gue yang sebenarnya nggak temen banget tapi gue kenal yang gue kenal dulunya dia fans MU dia di musim keberapa akhirnya dia pindah dukung tim lain Wah, lu bayangin tapi tim rival. gue yakin itu iya tim rival dan itu jarang banget terjadi Ji di dunia perfansan sepak bola Liga Inggris apalagi lo sebagai fans liga lain deh Iya, iya, iya. yang mungkin lo anak AC Milan, Inter, Juve, MU, Liverpool, Madrid, Barcelona itu nggak ada sejarahnya tim lu jelek lu ganti tim nggak ada itu kan pasti masalah pride masalah lain ini ada loh temen gua ganti tim karena MU mainnya nggak bagus-bagus juga ini bukan nggak mungkin nanti kalau MU begini terus ya gua nggak tahu udah pasti fans yang tinggal fans tua doang nih yang ada untuk MU-nya sedangkan fans Gen Z dan yang muda-mudanya udah makin dikit Udah pindah ke City, Barca, permainan-permainan cantik sama Madrid lah yang pragmatis ya. Karena gue ngerti betul sih kekhawatiran dari fans-fans MU juga sekarang udah dengan adanya klan Ajax ini diborong. Kalau misalkan Ten Hag nanti dipecat tengah jalan, terus nasibnya gimana proyek ini kan? Ya gue bilang ya mungkin ada dua hal. Kalau memang ya klan Ajax ini ternyata nggak good enough bermain di Premier League, atau yang kedua ya mau nggak mau ya mereka harus kena seleksi alam. Kalau dapat pelatih baru ya harus buktiin memang siapa yang ada layak di sana, siapa yang bakal ditendang dari MU kan? Karena ya mau nggak mau pada ya akhirnya yang ditunggu adalah end produknya lah. Mungkin prestasinya betul adalah bentuk trofi, tapi kalau lo bisa konsisten ada di peringkat 2, peringkat ketiga, minimal lo bersaing compete in the title spot gitu, bukan hanya
deg-degan, bisa nggak nih Yes. kita masuk Eropa, bisa nggak nih kita Yes. selamat gitu kan. Gue malu sih tiap musim Iya, harus kayak gini gitu. iya. Lo tahu nggak Ji? Apa namanya pemain Ajax yang dibawa Ten Hag yang menurut gua paling besar kesalahannya yang pernah dibawa Apa nih? sejauh ini ya. Selain Anthony, Onana menurut gue. Onana. Oke. Iya, iya, iya. Bener-bener. Onana juga sih. Gua nggak tahu kenapa ya. Ini Onana jadi titik lemah sekarang. Iya. Iya, iya. Salah satunya benar. Lu percuma, iya, lu percuma build up serangan dari Onana kan itu kan yang diharapkan sama Ten Hag kan untuk build up serangan dari bawah Ya. dari Onana. Onana mungkin megang bolanya oke, tapi pas begitu dia diserang kesalahan-kesalahan yang elementer yang lu paling jelek adalah Onana tuh kalau bola-bola crossing, bola-bola atas. Iya, iya. Gila, yang kemarin lawan Brighton dia sama sekali nggak bisa berbuat karena dia cuma bisa nonton doang dan lihat. Dan memang itu menurut gua kejeniusan dari pemainnya Brighton, Simon ya kalau nggak salah, yang ngelepasin umpan ke Joao Pedro. Ya. Dan itu cermat banget, nyampe di kepalanya Pedro, langsung Onana cuma bisa mati langkah. Iya, iya. Jadi buat gua kreativitas Onana ini dalam bertahan, membaca serangan lawan, apalagi bola-bola atas, jeleknya minta ampun. Jeleknya minta ampun. Benar-benar. Dan dia kan jangkauannya tuh kayaknya pendek ya, jangkauan dia untuk ngambil bola-bola Iya. jauh. Tangannya kalau kata coach Karena tuh kayak pendek tangannya, memang. iya tangannya pendek. Jadi buat gua kekuatan Onana cuma satu, dia cuma bisa passing doang. Iya, iya. Benar-benar. Benar. Ya memang akhirnya menurut gua itu, tapi menurut gua sih lebih ke kompleks sih, No, karena selain Onana menurut gua koordinasi bertahannya menurut gua kemarin parah tuh, yang di Iya, dua gol awal tuh menurut gua parah. Jadi memang ini jadi satu kesatuan. Makanya iya, gue sempat ngebela dia tuh di dulu-dulu, cuman karena memang Internya dulu ternyata defense sebagus itu, makanya dia kelihatannya cukup bagus ya. Dan sekarang ketika defense-nya iya, nggak bagus, ke-expose lah tuh jeleknya Onana ini. Mungkin gue bisa membandingkan kalau dulu Victor Valdes main di MU ya begini gitu, hasilnya kelihatan banget kan, dia ternyata biasa-biasa aja sebagai iya, kiper. Tapi kalau mainnya waktu di iya, eranya dulu Pique, Puyol, siapa Dani Alves, di tengahnya masih ada Xaviesta dan Busquets, dia ketutupan sama cara mainnya yang sangat bagus dari Barcelona. Menurut gue juga Onana seperti itu, dia bagus betul, kalau bermain di tim yang memang bisa bagus sih. Secara skill kipernya sama betul, De Gea, menurut iya, gue ya bagusan De iya, Gea gitu kan. Jadi memang kalau tadi Ibnu bilang Summary-nya salah satu pemain yang bikin yang apa dari Ajax yang ternyata nggak perform banget ya dulu Onana. Tapi tadi gue bilang memang Onana itu di Inter ternyata kelihatan jagonya karena ditutupin sama pemain-pemainnya yang bisa mengcover dia. Sementara di iya, MU dia ternyata nggak tercover, dan bahkan ketika di saat genting pun kadang-kadang dia nggak muncul gitu kan, seperti kayak kiper-kiper Tapi yang ya itu memang Ji, bener monster ya. Ji. Ya bener Ji, gue mau garis bawahi doang yang tadi. Emang kemarin gol kemenangan Brighton itu karena kesalahan koordinasi lini belakang MU yang bisa ketarik semua ke depan Ya, dan meninggalkan ruang yang kosong di tiang kedua. betul. Tapi menurut gue, lu kalau memang kiper hebat, lu bisa membaca arah bola itu dan lu harus punya inisiatif untuk keluar ketika wah gila space kosong banget ini. Iya, Ini dia iya, iya, bisa iya. heading. Lu harus keluar gitu loh. Lu harus berani keluar. Karena Iya, untuk mempersempit sudut gawangnya lu harus keluar. Kalau lu diem aja, yang ada gawang lu terbuka lebar. Makanya iya, itu yang betul. jadi gampang banget buat Joao Pedro, lu tinggal ngarahin gol dan jadi akhirnya mati langkah. Itulah lu kalau kiper hebat ya kayak gitu. Harusnya punya punya intuisi kayak gitu ya untuk ngebaca arah serangan lawan. Yang jelas itulah banyak banget PR buat Ten Hag, ternyata nggak cuman membeli pemain, tapi ternyata pemain-pemain yang Iya, ada pun juga belum ngejel ya. Dan di asli. akhir pekan ini kita akan ketemu Liverpool yang juga punya pelatih Belanda, pelatih botak. Yang gue pengen tahu nih coach akan dukung siapa di antara dua pelatih botak ini. Kalau coach kan ujung-ujungnya main aman ya. Dua-duanya gue happy kalau kalah. Karena pada akhirnya dia nggak punya kepentingan Iya, di sana selain betul. membela Ten Hag ya. Tapi Tapi Ci, gua nggak tahu kenapa untuk minggu depan ketemu lawan seperti Liverpool, kayaknya iya, MU akan ada perbaikan dari sisi perlawanan ya. permainan. Iya, iya. Iya, Iya. pasti ada Karena faktor perlawanan. gengsi kan, tahun lalu kan juga kita bisa fight lawan Liverpool, lawan City gitu kan. Betul, Tapi giliran lawan betul. yang tim yang mediocre biasa-biasa aja, nggak punya semangat itu kayaknya buat menang ya. Iya, iya, Jadi betul. mainnya lebih ke semangat, bukan ke
sistem yang berjalan kayaknya sih kalau lagi yang di big match itu ya. Iya, jadi faktor X kan. Oke, kalau gitu no, nanti kalau Kamis nggak sibuk, mungkin gua akan nodong lagi buat preview derby lawan Siap. Liverpool, karena coach masih pulangnya hari Jumat. Dan juga congrats buat itu aman. yang juga masuk nominasi di Pegiat Olahraga Jebret Media Awards, dan juga pasangan selebriti Jebret Media Awards ya. Congrats dong lo, ya nggak apa-apa kan, minimal image lo sebagai Iya. selebriti olahraga udah makin ketahuan lah sekarang. Bukan ketahuan, makin banyak yang ada Iya. juga, kan nggak cuma gua doang gitu. Lu juga Iya. selamat ya. Congrats, Ya. congrats. Menang nggak menang no, yang penting brand udah ngelihat, oh Betul, ini ada itu selebriti Ci. pegiat olahraga, Iya. biar masuk terus kan. Iya benar, biar konsisten kan. Tapi Betul. kalau bahasa yang paling bijaksana adalah kita udah masuk nominasi, itu adalah kita udah juara buat diri kita sendiri. Jadi kalau untuk pialanya nanti terserah deh. Iya, betul itu ya. Iya. Oke, thank you John, Oke. udah ngisi Siap, lagi John. set 2. Jangan kapok-kapok. Thank you. Nanti Kamis gue todong lagi kalau emang waktunya mungkin ya. Siap, See you, siap, John. siap. Sikat. Bye-bye semuanya Bye. Offsider. Thank you. Thank you.